Shalom. Apa kabar semuanya? Kakak harap semuanya baik-baik aja ya. Kembali lagi dengan kakak Angel bersama kakak Karatua dengan kakak Christopher. Apa Christopher. kabarnya nih kak? Seminggu ini. Kak Christopher, apa kabar? Baik dong. Baik. Kalau Karatua? Aku luar biasa. Luar biasa ya semuanya ya adik-adik. Kakak senang kembali lagi kita ibadah online lagi ya adik-adik. Kita lebih sungguh-sungguh lagi untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian layak dipuji disembah. Yuk kita persiapkan diri kita untuk menyembah Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kita angkat pujian ini lagi dari awal. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Mari teman-teman semua kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, bila hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami Tuhan, untuk kami bersyukur kepadamu, kami beribadah kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau ya Bapa, sepanjang ibadah kami hari ini mengurapi kami semua ya Bapa, sehingga hari ini ya Bapa kami memperoleh sesuatu yang baru dari Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, walaupun kami masih beribadah online Tuhan, kami percaya Tuhan senantiasa memberkati kami di dalam segala kegiatan yang kami lakukan Tuhan.
temennya, mungkin tetangganya ya, Ya. tetangganya ya, atau beribadah dengan adik atau kakak atau mama papa juga boleh. Kita menganggap mereka dulu sebagai sahabat. Ya. Nah, biar kita semakin dekat gitu ya. Ya. Oke, sekali lagi kita tunjuk dia sebagai sahabat. Yuk, kau sahabatku. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Luar biasa. Ya, kalau Tuhan mengurapi kita, teman atau adik Atau kakak. iya, di dalam Tuhan itu pasti kita tidak terpisahkan. Iya, selalu satu ya Kak ya. Iya. Di dalam Nah, kasih Yesus. sebagai anak Tuhan juga kita harus merasakan suatu kemenangan. Iya. Menangnya setiap hari atau hanya sebentar aja, Kak? Setiap hari dong. Oh, setiap hari. Iya, pasti sementara aja sih Kak. Ya, mari adik teman-teman semua kita nyanyikan pujian Ku Menang, Ku Menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Ya, adik-adik tetap dalam sukacitanya Tuhan. Setelah kita menyanyikan pujian sukacita, Kak, kita mau Menyiapkan hati kita ya, kita mau belajar tentang firman Tuhan, di mana firman Tuhan ini mengajak kita untuk menjadi seseorang pribadi yang seperti Tuhan. Iya. Nah, tentunya pribadi Tuhan ini sangat baik ya Kak ya, sangat baik ya. Kita angkat pujian, jadi sepertimu. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya
Pastinya adik-adik semua dalam keadaan sukacita ya mengikuti ibadah online kita di hari ini. Kak Eva juga senang karena bisa melayani adik-adik di firman Tuhan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam renungan, tentunya kita akan bersatu di dalam doa. Adik-adik, yuk kita sama-sama ambil sikap berdoa, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, Engkau yang melayakkan kami untuk kebenaran firman-Mu, supaya ketika renungan firman-Mu kami boleh dengar. Ajari kami juga ya Tuhan untuk bisa melakukan firman-Mu itu ya Tuhan. Ajari kami untuk bisa menjadi pelaku dari firman-Mu juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi setiap kami, hati kami, hanya ke dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, nah hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang hide the sin, love the sinners. Artinya benci dosa tetapi sayangi orangnya. Nah, tentunya tema ini bukan hal yang mudah ya adik-adik untuk kita sama-sama lakukan dan kerjakan. Apapun yang orang lain lakukan kepada kita yang tidak mengenakan hati kita, pastinya bukan hal yang mudah. Sebagai manusia kita bisa memaafkannya, tapi sebagai anak Tuhan, anak Kristus, anak terang, kita harus belajar untuk tetap mengasihi orang lain walaupun mereka menyakiti kita, dan kita tetap mengasihi mereka. Nah, ini kita harus belajar dari dua sisi kehidupan, teman-teman. Di mana sisi kehidupan tersebut, yaitu kita harus belajar dari sisi positif dan sisi negatifnya. Nah, kalau kamu tidak mau disakiti, jangan menyakiti orang lain. Kalau kamu tidak mau dicurigai dan tahu itu tidak enak, jangan pernah menyurigai orang lain. Kalau kamu tahu dibully itu tidak enak rasanya, jangan pernah membuli orang lain. Itulah hukum dunia, dan firman Tuhan pun mengajarkannya untuk kita tetap bisa menjadi berkat bagi orang lain, teman-teman. Nah, hidup itu harus belajar dari sisi kehidupan manusia, sisi negatifnya pun kita bisa belajar, teman-teman. Belajar menerima orang lain itu hal yang tidak mudah. Tapi Yesus yang terlebih dahulu telah mengasihi kita, mengajari kita juga untuk bisa mengasihi orang lain. Tetapi bencilah karakternya, sifatnya yang buruk. Contohnya apa sih Kak Eva? Misalnya ada teman kita yang kita tahu nih, dia orangnya suka melawan orang tua, suka nakal dengan temannya, suka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak patut dipuji. Nah, seperti itu sifatnya saja yang kita benci gitu loh. Tapi orangnya itu kita harus tetap mengasihi. Dan dari sisi positifnya itu, karena setiap orang itu selalu ada sisi baiknya. Jadi ketika ada orang lain menyakiti kita, jangan selalu ingat hal buruknya saja. Pasti ada satu momen ataupun beberapa kejadian di dalam relasi kalian yang selalu ada hal baiknya di sana. Betul tidak? Nah, jadi hal itulah yang mengajarkan kita untuk bisa mengasihi orang lain itu tanpa syarat di sana. Nah, jadi yuk kita baca di dalam Matius 22 ayat 39. Sama-sama teman-teman bisa buka Alkitabnya, atau mungkin bisa lihat di slide ini. Kak Eva akan bacakan. Firman Tuhan mengatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini firman Tuhan yang gak mudah kita lakukan, bahwasanya kalau mengasihi sesamamu manusia seperti diri kita sendiri tuh sama dengan tidak ada perbedaannya. Kita tidak bisa menilai orang lain itu terlalu buruk dan kita melihat orang lain terlalu baik. Tidak bisa, teman-teman. Semuanya sama di mata Tuhan, dan kita pun diajarkan untuk bisa mengasihi orang lain tanpa syarat.
seperti kita mengasihi diri kita selayaknya kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, inilah dasar, inilah hukum yang kedua yang Tuhan Yesus ajarkan saat itu dan saat ini pun berlaku. Jadi kalau kita bisa mengasihi sesama manusia, berarti kita bisa juga mengasihi diri kita sendiri. Itu sudah otomatis, teman-teman, ya. Itu sudah otomatis. Kalau kita bisa mengasihi diri kita sendiri, kita juga bisa mengasihi orang lain. Nah, seperti apa itu, Kak? Kalau kita benci terhadap dosa-dosa kita secara pribadi dan tidak benci terhadap diri kita, berarti kita juga telah melakukan hal yang baik tentunya buat diri kita. Mungkin kita melakukan dosa itu tidak sengaja gitu loh, tapi kita bisa memaafkan diri kita sendiri. Dan juga kalau kita juga harus membenci dosa-dosa orang lain tanpa membenci orang-orang yang melakukan dosa itu, berarti di sana juga kita belajar untuk bisa memaafkan orang lain, teman-teman. Seperti kita memaafkan diri kita sendiri. Nah, contohnya yang konkret, relasi orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Tentunya tidak selalu mulus kan di rumah, benar gak? Nah, biasanya orang tua itu suka kecewa dengan anaknya. Mungkin orang tuanya menyuruh sesuatu kepada kita, tapi kita tidak sigap melakukannya. Atau anak pun demikian. Anak pun menaruh harapan besar kepada mama papanya, tapi mereka tidak bisa merealisasikannya kepada kita sebagai anak. Nah, walaupun kita kesel, marah, mungkin ada rasa-rasa perkataan yang kotor, tapi itu kan tidak bisa terpisahkan kan. Kita tetap menganggap mama papa kita orang tua kita kan. Nah, demikian juga kita bisa mengasihi orang lain, teman-teman. Kalau kita sudah bisa di level itu, berarti kita bisa mengasihi orang lain. Karena itu tidak bisa terpisahkan, itu sudah satu di dalam Kristus. Kalau kita mengasihi orang yang memusuhi kita, itu sudah ajarannya Tuhan untuk kita harus saling mengasihi. Nah, pertanyaannya, sanggupkah kita menjalani hari-hari dengan orang yang menyakiti kita? Yuk sama-sama refleksikan pertanyaan ini. Sanggupkah saya menjalani hari-hari di tengah orang-orang yang tidak sepaham, tidak sependapat dengan saya? Sanggupkah kita? Kalau kamu melakukan hal yang baik, pasti orang lain pun akan berbuat baik sama kamu. Nah, di sini ada Kak Eva jadi teringat di 1 Petrus 3 ayat 13 berkata, "Dan siapakah yang akan berbuat jahat kepadamu jika kamu rajin berbuat baik?" Benar nggak? Kalau kita baik sama teman kita, pasti teman kita juga akan menjaga relasi ini untuk dia juga berbuat baik dengan kita. Hidup ini jauh lebih indah, bukan, kalau kita juga saling mengasihi sahabat kita, teman kita, keluarga kita pun mengasihi kita. Sungguh indah bukan kehidupan ini? Itulah yang harus dimulai dari diri sendiri. Kita nggak bisa menuntut orang lain itu baik terhadap kita kalau kita tidak terlebih dahulu melakukan itu kepada orang lain. Jadi kuncinya ada di dalam diri kita sendiri. Dan di Yohanes 15 ayat 12 pun berkata demikian, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Ini ayat yang luar biasa ya teman-teman. Kalau Tuhan saja rela memberikan nyawanya untuk kita, pasti kita juga mau mengasihi orang lain yang mungkin kita pun belum bisa memberikan nyawa kita kepada mereka. Tapi apapun yang teringat di dalam hatimu saat ini, berdoalah kepada Tuhan untuk kita diberikan kemampuan untuk bisa mengasihi orang lain. Nah, di sini ada jargonnya. Ini
jargonnya teman-teman harus ikuti ya. Jadi jargonnya di tema kita ini kan hate the sin, love the sinners. Nah, gerakannya seperti ini adik-adik. Hate the sin, love the sinners. Hate the sin, love the sinners. Jadi seperti ini, terus seperti ini, ada love-nya, lalu tara gitu ya. Nah, diulang lagi ya. Hate the sin, love the sinner. Nah, ini teman-teman bisa lakukan secara berulang-ulang untuk mengingatkan kita bahwasannya kita harus benci dosa orang lain tetapi sayangi orangnya. Dan di sini Kak Eva ada 2 pertanyaan buat adik-adik. Yang pertama adalah videokan gerakan jargon hate the sin, love the sinners. Yang kedua, videokan ayat hafalan di Matius 22 ayat 39. Nah, teman-teman bisa mengirimkan jawaban atau video itu di nomor yang ada di bawah sini. Berlomba-lomba ya untuk aktif di dalam pertanyaan-pertanyaan sehingga kita juga bisa melatih diri kita untuk bisa lebih baik dan lebih giat dalam pengenalan akan Kristus. Sampai sini perjumpaan dan renungan singkat di hari ini, teman-teman. Happy Sunday. See you next week. God bless you. Puji Tuhan ya Kak, udah selesai gitu ibadah online-nya Kak ya. Kita udah menyanyi, itu udah menyenangkan hati Tuhan. Tadi kita, adik-adik mendengarkan isi firman Tuhan ya. Tentang apa sih Kak? Tentang benci dosa dan sayangi orangnya. Nah, adik-adik belajar untuk mengampuni dan mengasihi sesama kalian ya. Walaupun kalian punya teman atau kalian punya sahabat melukai hati kamu, hati kalian harus mengampuni orang, kasihi orangnya ya adik-adik